Siap. Bagus gitu. Iya. Kalau ada nggak apa-apa. Ini siapa nih? Oh, Mas. Ini mana? Itu. Seorang. Oh gitu ya, sentis ini. Sentis kan? Oh siap. Geser. Bantu lah. Terus semua yang duduk-duduk di lantai, di kursi, di lantai, semua. Duduk lantai, nggak mau duduk lantai sisanya. Nah.
siang rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Pada siang hari ini saya didampingi oleh Dirkrim Kabid Humas dan Badir. Saya akan merilis pengungkapan tindak pidana yang terjadi mulai tanggal 10 sampai tanggal 7 September dalam 1 bulan. Dalam situasi pandemi, kita tetap bekerja untuk menjaga Kamtibmas tetap kondusif dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tetap kita kerjakan dan kita selesaikan. Selama kurun waktu 1 bulan, kita mengungkap 99 kasus tindak pidana, yaitu curanmor 14 kasus, curat 58 kasus, curas 24 kasus, pembunuhan 2 kasus, senjata api rakitan 3 kasus, dengan 153 orang tersangka. Dalam kurun 1 bulan ini ada 2 kasus yang menonjol. Yang pertama adalah kasus pembunuhan korban Shirley di Kalianda, yang dalam tempo 1 kali 24 jam sudah terungkap. Itu kejadian tanggal 13 Agustus 2021 dengan tersangka R. Yang kedua, kasus curas yang mengakibatkan meninggalnya seorang nenek atas nama Susiati yang di Pasar Tugu, yang kejadian tanggal 1 September itu sudah terungkap 1 tersangka tertangkap dan 1 masih DPO dan tetap kita cari. Itu yang saya sampaikan rekan-rekan. Nanti untuk lebih teknis jelasnya nanti Dirkrim yang akan menjelaskan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu perwakilan dari 153 tersangka yang ini yang kasus tersangka pembunuhan di Kalianda dan curas yang di Pasar Tugu. Dan kita juga mengungkap Senpi, ada 3 Senpi, ada BB Senpi, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 Senpi yang kita amankan. Untuk lebih jelasan nanti Pak Dirkrim yang akan menjawab pertanyaan rekan-rekan semuanya. Ada yang pelaku curang sendiri Pak Dir? Itu juga Bapak dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan. Dalam kurun waktu tadi disampaikan oleh Bapak Kapolda kurang lebih 1 bulan, Polda Lampung berikut Polres Jajaran dalam hal ini TK 308 melakukan serangkaian pengungkapan dari 99 perkara kasus-kasus menonjol, mulai dari pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan tindak pidana pembunuhan telah diungkap sebanyak 153 tersangka. Dan tadi disampaikan Bapak Kapolda, ada 2 yang menonjol, baik kasus pembunuhan
di Kalianda, Lampung Selatan, maupun kasus curas di Pasar Tugu sebagaimana diatur dengan pasal 365 KUHP. Mengingat korbannya telah meninggal dunia atau mengakibatkan meninggal dunia, tentunya menjadi ancaman kepada tersangka dijerat hukuman 15 tahun penjara. Hal ini telah kami ungkap dari 2 tersangka. 1 tersangka dengan inisial EP dan 1 tersangka dalam hal ini menjadi daftar pencarian orang. Tentunya nanti memohon bantuan rekan-rekan untuk dapat menginformasikan dan memberitahukan agar kiranya tersangka tersebut dapat menyerahkan diri dengan inisial F alias T. Dalam hal ini untuk menyerahkan diri ke Ditreskrim Polda Lampung. Dan bagi masyarakat yang mengetahui keberadaannya dapat menginformasikan ke jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung. Saya rasa demikian. Ada yang perlu ditanyakan? Ini memang sudah membutuhkan korban atau seperti apa Pak? Sejauh ini korban sudah menjadi target karena memang korban kesehariannya berkegiatan rutin untuk melakukan pembelanjaan beberapa kebutuhan pokok dalam usahanya di Pasar Tugu tersebut. Untuk saksi-saksi yang diperiksa Pak? Saksi-saksi yang dilakukan pemeriksaan sampai saat ini sudah 9 dan berjalan untuk tambahan 2 sehingga 11 orang. Ada indikasi pengemudi ojek yang terlibat Pak? Sampai saat ini itu masih perlu pendalaman. Lebih kurangnya semua terkait dengan pengungkapan ini, baik penyelidikan maupun penyidikan akan kita maksimalkan. Terkait dengan barang bukti yang semua di sini kan ada senpi dan juga senjata tajam. Apakah ini digunakan oleh pelaku saat melakukan aksi tindak kejahatan atau seperti apa Pak? Untuk barang bukti yang tergelar saat ini ada mulai dari senjata api, amunisi, senjata tajam, dan beberapa hasil kejahatan yang tidak lain handphone dan lain-lainnya itu. Ini merupakan rangkaian dari barang bukti yang melekat hasil ungkap TKP 308 Polda Lampung dan Polres Jajaran terhadap 153 tersangka. Nah, untuk yang curas kita ketahui bersama memang dalam hal ini baru akan dirampas ataupun di dalam bahasa hukumnya percobaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Pastinya dan tentu dari jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum akan melaksanakan penyidikan secara tuntas kepada pelaku. Rekan sekalian, tadi di hadapan kita sudah disaksikan tadi penyampaian oleh Bapak Kapolda Lampung, Irjen Pol Dr. Andes Hendro Sugiatno MM, tentang pengungkapan kasus di mana kepolisian daerah Lampung bersama Polres Jajaran sebanyak 14 Polres yang bertanggung jawab terhadap 15 kabupaten dan kota. Ini di hadapan kita keberhasilan pengungkapan dari tim TKP 308 bahwa pembina ataupun juga arahan dari Dirkrim Polda Lampung, Pak AKBP Reno, dapat diungkap 153 ya pelaku pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, termasuk juga tindak pidana pembunuhan. Kesemuanya di hadapan kita, barang bukti yang ada di hadapan kita ini adalah barang bukti, alat bukti yang ada yang digunakan oleh pelaku sebanyak 153 di hadapan kita. Pengungkapan ini yang diharapkan oleh pimpinan dalam hal ini yang disampaikan oleh Dirkrim tadi, kerjasama kita semua adalah sangat diperlukan karena masih ada beberapa daftar pencarian orang yang akan
kita lakukan pengejaran terhadap pelaku tersebut. Tentu kerjasama daripada warga masyarakat dalam mengungkap kasus yang masih belum tertangkap pelaku ini sangat dibutuhkan. Jadi sekali lagi, pengungkapan ini dalam waktu yang cepat sebagaimana komitmen Bapak Kapolda Lampung dalam memberantas pelaku-pelaku kejahatan, ya artinya di sini tidak mentolerir lagi, karena beliau juga menyampaikan target dari semua Polres yang ada. Ini di hadapan kita, diantaranya barang bukti dan alat bukti yang ada, pengungkapan dari 14 Polres yang ada di jajaran wilayah hukum Polda Lampung. Ini adalah DPO yang perlu kita lakukan pencarian, yaitu DPO atas nama F. Inilah orangnya yang saat ini masih kita cari. Jadi kami mohon kerjasama dari rekan-rekan semuanya apabila melihat, mengetahui keberadaan seseorang yang ada di hadapan kita ini, pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap korban, mengakibatkan korban meninggal dunia. Ya, ini dia. Satu orang tersangka lagi yang perlu kita cari. Tolong disebarluaskan informasi ini terhadap tersangka F, dimanapun keberadaannya, kita akan kejar dan kita cari, kita akan proses. Karena prinsip daripada kepolisian dalam hal ini adalah fight the crime and love humanity. Yang kita lakukan adalah memerangi kejahatannya, tetapi tetap kita tindakan memelihara hak asasi manusia. Di hadapan kita lihat sendiri 153 dalam keadaan sehat. Mungkin itu rekan-rekan sekalian. Ada yang ditanyakan lagi? Tersangka yang Mana Pak Majid? bisa Majid, Pak. hadir Mana kamu? karena dia viral. Ini tersangka pencurian kekerasan yang mengakibatkan Nenek-nenek meninggal. tersangka pencurian kekerasan pada tanggal 1 September 2021 yang kita ketahui bersama bahwa peristiwa itu viral karena mengakibatkan korban seorang nenek berumur 73 tahun sampai dengan meninggal dunia. Dua tersangka yang menggunakan kendaraan Yamaha R15 berwarna hitam sudah kita lakukan upaya paksa terhadap satu tersangka ini, dan satu lagi tadi masuk daftar pencarian orang dengan inisial F alias T. Diharapkan bantuan kepada rekan-rekan dan seluruh masyarakat Indonesia yang mengetahui dimanapun keberadaannya agar dapat menginformasikan kepada kepolisian terdekat, khususnya kepada Kepolisian Daerah Lampung dan Polres jajaran. Cukup? Cukup. Pak Sawit itu seperti apa pengungkapannya Pak Dir? Yang pastinya itu bagian dari pencurian pemberatan. Tidak lain, rekan-rekan melihat ada beberapa kendaraan bermotor di sini. Ini hasil ungkap kejahatan yang menggunakan letter T. Ini pencurian pemberatan. Namun ada juga yang melakukan pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, mengancam korban dan merampas kendaraannya. Untuk sawit, mengingat ini terjadi malam hari dan masuk ke pencurian pemberatan. Demikian. Cukup ya? Serem amat ini seluruh
presisi.